Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi al-kiram ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur rahimana rahimakumullah. Seperti biasanya insyaallah kita manfaatkan waktu sekitar 30 menit ke depan melanjutkan bacaan kita materi fikih ibadah yang kemarin kita melihat beberapa hal yang dipersoalkan oleh ulama terkait dengan pelaksanaan salat Jumat. Berikutnya adalah mufsidatul Jum'ah, mufsidat al-Jum'ah, hal-hal yang menyebabkan salat Jumat itu bisa batal. Hadirin hadirat, di sini ada contoh kasus yang disampaikan oleh maghrib kita, bagaimana sekiranya ada orang yang sengaja tidak pergi sholat Jumat, sengaja tinggal saja di rumahnya pada hari Jumat, tidak ada uzur, hanya karena tidak mau pergi sholat Jumat. Orang seperti ini kalau sholat duhur di rumahnya bagaimana hukumnya? Jadi engkau tahu dek tona malasa cemitoy ha lemak Jumat maga ni ku Jumai tetap bigaro masem pajal loro ya rega aku masem pajal loro asabuga. Nah itu dan mungkin banyak seperti ini. Hadirin hadirat, itu nanti kita akan lihat bagaimana hukumnya. Terus kita lihat dulu mufsidatul Jum'ah, hal-hal yang menyebabkan sholat Jumat itu bisa batal. Di antaranya pertama, khuruju waqti zuhri fi khilali salati indal jumhur. Ya, menurut jumhur ulama yang dimaksud dalam kasus ini adalah al-Hanafiyah, pengikut-pengikut Imam Abu Hanifah, kemudian Asy-Syafi'iyah, pengikut-pengikut Imam Asy-Syafi'i, dan yang ketiga al-Hanabilah, sebagian dari pengikut Imam Ahmad bin Hambal, berpendapat bahwa ketika sholat Jumat itu dilaksanakan, tiba-tiba ya belum selesai, kemudian waktu Jumat sudah berakhir. Ya, ibaratnya matenggelak deh pakai tok bengkah ita aja di kuita. Ya, kenapa ditunggu? Karena tidak ada naib. Ya, daripada orang bubar tidak sholat Jumat, ya ditunggu khotib. Beti bana kasih otone yang pakai tok baik. Matengi letuk. Ya, sekalinya sampai waktu sudah sangat mepet lah, malam pelada si katok bana. Ya, malam pelada si katok bana. Sampai-sampai ketika orang sholat Jumat, waktu asar sudah masuk. Makanya, nah, apakah sholat Jumatnya itu tetap sah? Nah, jadi si polo ya Jumatna, si turukmu betul roy. Tapi si polo pacar purenge etanya na waktu loro non roy, waktu asar nah. Ya, kira-kira bagaimana hukumnya seperti itu? Hadirin hadirat, tiga ulama besar ini mengatakan boleh buat dimuah. Hanya saja pengikut Imam Malik ini al-Malikiyah, agak sana saya ulangi, tiga ulama besar ini mengatakan tidak boleh. Jadi tiga ulama besar ini, ya, al-Hanafiyah, kemudian Asy-Syafi'iyah, kemudian al-Hanabilah, semua mengatakan tidak boleh. Ya, salat itu dianggap batal
dan kewajiban Jumat itu dianggap sudah gugur. Hanya saja tidak bisa menggugurkan sholat duhur, mesti semua jamaah itu sholat duhur kembali. Jadi kewajiban Jumatnya sudah gugur, tapi kekuatannya sholat Jumat itu karena tidak sempurna maka tidak menggugurkan sholat duhurnya. Semua jamaah itu wajib untuk sholat duhur kembali. Jadi ngama kamatu makro eteseni makna kulo ki manini asampaja loro ki payment maka ni sampaja Jumat semua ya semua harus sampaja Jumat taro tak denek ni harus sampaja kewajiban untuk menunaikan sholat Jumat hari itu sudah gugur. Hanya saja kekuatannya sholat Jumat itu belum mampu untuk mengganti kewajiban sholat duhur. Nah, itu menurut jumhur ulama. Hanya Imam Malik, ya, Imam Malik mengatakan tidak. Ia tu narik ko sani Jumae, mana sani tak dena sempaja loroe. Nah itu menurut Imam Malik itu. Jadi Imam Malik berpendapat, ya, Al-Malikiyah pengikut ulama Maliki berpendapat bahwa selagi sholat Jumatnya itu sudah dianggap sah, selagi itu pula sholat duhurnya itu secara otomatis itu gugur. Nah, jadi tapal lain menimat kulo ki romanini kulo ki manini maka sinariko ia naik pendapat nah jumhur ulama ceri maka dah betul itu. Hanya saja ini persoalan ini karena sholat Jumat ya bermasalah, cacat Jumatnya. Kenapa? Karena setengah dari ya pelaksanaannya itu sudah di luar waktu zuhur. Sementara yang namanya sholat Jumat itu mesti ya dilaksanakan pada waktu zuhur. Hadirin hadirat. Nah, terus kasus yang kedua, pautul jama'atil jum'ah qabla ayyu qida al-imamu ar-rak'ata bis-sajadah bi an nafara an-nasu anhu 'inda Abi Hanifah wa inna as-sahibain la tufsid. Amma fautul jamaah ay intidaduha ba'da taqid rak'ati bis-sajadah fala tufsadu bittifaqi Abi Hanifah wa sahibai. Ini kasus yang kedua, bagaimana hukumnya andai kata tapi ini susah terjadi, tapi jake ngamah-hamatu ya ada kasus tertentu mungkin tidak terjadi pada kita tapi terjadi pada orang lain, lalu kita ditanya. Andai kata ada orang yang sholat Jumat, talem purani roi baca katuk baik, ya kedeken ni sempajak Jumat. Talem sempajak Jumat langsung jamaah ini bubar. Pe wangi gatanai, ya tak balik kau toy, tapa lupa mana makan merungang. Ya, jadi kan biasa itu kalau sementara sholat goyang masjid karena gempa, takut orang tinggal dalam masjid siapa tahu runtuh, ya lari mana masuk imam ini bang monro. Bagaimana sholat Jumat ketika itu? Nah, jadi pura nih baca kata baik mat Jumat nih tahu. Sementara sholat Jumat kilo-kilo masih lupa mana tahu masuk, hanya imam yang tinggal. Bagaimana itu kira-kira? Yang namanya sholat Jumat itu mesti berjamaah. Nariko imam ini gagal makmum, dia hatuna berjamaah sana. Makan kira-kira. Hadirin hadirat. Ini contoh kasus-kasus yang terpencil, jarang ini terjadi, tapi ada kemungkinan bisa terjadi. Maka di sini dibicarakan hukumnya. Hadirin. Di sini fa'in fasadatil jum'atu yusabbihu khurujil waqti aw bi fatil jama'ati tusalla zuhran. Dari ko makiro nasa sabak naro ko makiro dekna tu najaji berjamaah narik ko imam ni. Narik ko tademani romak mungi bendengi engkam monro sedi. Andai kata ada saat yang tinggal, maka ada ulama mengatakan masih sah Jumatnya. Itu pun ya hanya sedikit sekali. Narik kok telu monro, narik apalagi kok Pak Mi monro telu makmum sedi imam
Imam Abu Hanifah berani menggaransi bahwa itu tetap sholat Jumatnya. Yang keluar tadi ini itulah yang sholat duhur. Itu pun kewajiban Jumatnya sudah gugur, hanya saja tidak mampu untuk menggugurkan sholat duhurnya karena cacat. Jadi inilah kasus yang kedua ini membuktikan bahwa ada kalanya itu sholat Jumat sudah gugur kewajibannya orang yang menunaikannya, tapi karena tetap dianggap cacat maka tidak mampu sholat Jumatnya itu menggugurkan sholat duhurnya, tetap yang bersangkutan wajib untuk sholat zuhur. Pada di Dendri dia tidak berdosa lagi karena tidak sholat Jumat, karena mereka tetap datang sholat Jumat. Tapi karena ada usur, ya itu tadi usurnya itu, ya pewang itanai, ya rega malepui bumi, ya sampai-sampai, nah ini tadi yang keluar, batal Jumatnya, tapi kewajiban Jumatnya sudah gugur, ya penggantinya tetap sholat zuhur. Hadirin hadirat, sekarang kasus yang ketiga, salatu zuhri ba'dal Jum'ati. Nah ini selalu ada pertanyaan ini, bagaimana hukumnya sholat duhur setelah sholat Jumat? Jadi ini sholat duhur setelah sholat Jumat, selain dari kasus dua yang disebutkan tadi, ini kebiasaan. Engka sesana saja seletero, ia mitoharo mandendung napi kau, napura masem pajak Jumat, masem pajak loro. Napura masem pajak Jumat, tetek masem pajak loro. Ya, bagaimana itu? Inkanatil Jum'atu fil baladil muwahhidah fahiya sahiha bittifaqil fuqaha wa la tutlabu az-zuhru min ahadin bal tuharramu. Ya, ketika sholat Jumat dalam satu kampung itu sudah ditunaikan dan itu sudah sah, ya sholat Jumatnya dianggap sah bittifaqil fuqaha, sesuai kesepakatannya para fuqaha, para ahli-ahli fikih. Jadi narikok nasik dingin itu pandai tema keda esani sempajak Jumat ekoro tasik dia kampung majepu tidak lagi dituntut untuk melakukan salat duhur siapapun, bal tuharram, kecuali hukumnya itu haram kalau ada yang salat Jumat. Jadi saya seleku narikok engkata untuk mas sempajak Jumat imun ripurana mas sempajak loro. Tidak usah terlalu panjang didiskusikan itu. Kita cukup mengetahui bahwa ulama sepakat itu haram hukumnya. Tapi bagaimana kalau ada orang yang melakukannya? Ya, bagaimana kalau ada orang yang melakukannya? Itu cek depitena dek naga ahli fikih, ahli fikih. Lain lagi nanti ceritanya kalau ahli tasawuf. Kalau berbicara dengan tasawuf, lain persoalannya itu. Rata-rata yang melakukan itu biasanya aliran-aliran tarekat. Mata itu. Jadi ia naro upasaki makada ajak nata malado pangiwang apa muma pangiwaki mawata ni tapin reto kakek takala makuni. Jadi lebih baik kita doakan, ya Allah, Allah mahdi fa innahum la ya'lamun. Berilah petunjuk mereka. Hanya Engkau yang bisa menggerakkan hatinya, karena mereka sesungguhnya itu tidak paham persoalan fikih. Menurut fikih, tapi menurut tarekat yang mereka pelajari memang seperti itu. Karena tarekat yang seperti itu meyakini sholat Jumat hanya dua yang sah. Sholat Jumat itu hanya dua yang sah, hanya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena hanya dua tempat inilah yang ditempati Rasulullah dulu sholat Jumat, ya, pada masanya. Jadi nasna kukuki tanah Mekah mak Jumat jaji madik tas sempaja loro, kukuki Madinah mak Jumat jaji madik tas sempaja loro. Tapi nareko kumu Masjid Agung mak Jumat aidina cocok pas sempaja loro po. Ini menurut anggapan mereka. Jadi hadirin hadirat, mazhab siapa itu tidak dikenal. Adakah mazhab fikih yang berpendapat seperti itu? Kalaupun salat Jumat bukan itu sebabnya. Menurut ini tadi bittifaqil fuqaha, itu sesuai dengan kesepakatan semua ahli fikih. Hadirin hadirat, karena memang terkadang ada perbedaan, kadang itu tidak boleh menurut fikih tapi boleh menurut tasawuf.
tidak boleh menurut tasawuf, tapi boleh menurut fikih. Ya, kadang terjadi perselisihan itu antara fuqaha dengan al-mutasawwifun. Hadirin hadirat, ya, terserah kita rujukannya di mana. Hanya saja nariko elok ki manesa, inilah fikih ini. Ya, nariko elok ki manesa. Makin engkau, maka dari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu, itu yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, maka yufaqihu fiddin, Allah memberi paham kepadanya tentang agama. Jadi disinilah muncul kata fikih. Fikih itu pemahaman terhadap agama. Jadi tidak bisa orang beragama kalau tidak berfikih, susah. Di engkau saya seletak biasa makan air. Dek nawil ma fikih ya, langsung meto korang elok kita agana pau, langsung meto had desa elok engkalinga makan agana sanabita. Susah itu. Mampu itu Al-Quran itu mesti dipahami dulu baru diamalkan. Hadis itu mesti dipahami dulu baru diamalkan. Memahami Al-Quran, memahami hadis itulah fikih. Nah, sekarang mana yang lebih mendekati kebenaran? Kita yang memahami hadis atau imam-imam mazhab yang memahami hadis? Mana yang lebih paham? Kalau kita meninggalkan pendapatnya imam mazhab, maka pada saat itu kita membentuk mazhab sendiri. Kegaro lebih napahangi korangi hak dese. Di garo ya rega Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Coba pikir kita. Ya. Kalau kita mau meninggalkan pendapatnya imam mazhab, mau mengikuti pendapat sendiri, nah, berarti kita lebih paham Al-Quran hadis daripada imam mazhab ini. Tapi kira-kira ini jadi susah. Nareko eloki manini tasengame alai tak manini kalau meninggalkan pendapat imam mazhab. Napa nih pede macam-macam tong? Karena adakah orang yang lebih paham dari ulama-ulama kita terdahulu yang masih dekat sanadnya dari Rasulullah ketimbang dengan kita hari ini. Banyaknya virus-virus lingkungan yang sudah meracuni otak kita ini sehingga tidak jernih lagi memahami Al-Quran dan hadis. Ya, itulah sehingga kalau kiman ini tetap kita rujuk pendapatnya ulama kita itu, karena mereka masih dekat dari Rasulullah. Ya, virus-virus yang masuk ke dalam otak dan hatinya itu relatif masih sedikit. Ya, ketimbang dengan kita hari ini. Hadirin hadirat, jadi itu tadi ahli fikih itu betul-betul mencoba memahami secara jernih apa maksudnya Al-Quran, apa maksudnya hadis. Nah, setelah ulama fikih ini semua melihat duduk persoalannya itu salat Jumat sesudah salat duhur, maka mereka sepakat mengatakan narik ko esani sempajak Juma'i majepung tak denda ni sempajak loroi. Jadi ini menurut fikih. Nah, kalau pendapat yang lain tadi itu sudah di luar dari fikih. Nah, hadirin hadirat. Ya, kita jawab pertanyaan terakhir. Bagaimana andai kata salatu zuhri fil manzili yaumal jumu'ati bighairi uzrin? Ada orang yang salat duhur di rumahnya pada hari Jumat tanpa ada uzur. Makutil lo masih de tona malasa cemit tomiha magani ya tetap migaro mas sempaja loro ki bola anak mas sempaja loro esamugah. Sementara hari itu hari Jumat yang diwajibkan pada hari itu bukan sholat duhur tapi sholat Jumat bagi orang yang tidak uzur. Ini tidak uzur. Hadirin hadirat ya. Jadi qala al-Hanafiyah man shalla adh-dhuhra fi manzili yawm al-jumu'ati qabla salatil imam wa la uzra lahu hurrima dhalik. Jadi menurut al-Hanafiyah nariko kami menasa tamas sempajan loro kibolana riolo tamas sempajan na imangi ki masjid. Jadi kalau di rumahnya itu sudah salat duhur sementara imam belum melaksanakan salat Jumat di masjid, maka yang dia lakukan itu adalah haram hukumnya. Harangi sempajan loro ku harangi magani
maka ku harang yoro samuk gaya rega nanti. Jadi hadirin hadirat begini, ya betul hurrima ala zalik, prakteknya itu haram sekalipun sholat duhurnya itu tetap sah. Sholat duhurnya itu tetap sah, tapi yang dilakukan itu sesuatu yang haram. Nah, itu pemahamannya itu. Haram pelaksanaannya. Jadi kewajibannya untuk sholat duhur sudah lepas, tapi sekaligus dia tetap berdosa. Ia harus sampainya lorona nasib semua, tapi ia harus sampainya lorona harangi. Ini susahnya dipahami ini hukum ini. Bagi nengkamak korom, kalau yang bersangkutan itu dek tona na lomat juma, dek tona na sampainya loro, ya makanya dia tidak sholat duhur karena menghindari dosa. Ya. Kemudian dia juga tidak pergi sholat Jumat, maka di kemakiro. Nah, jadi kemakiro rasa lebih kedua ini. Nah, lebih kedua dosa lah. Nah, tetangi Jumat, nah tetap sempaja loroi. Nari koma sempaja loromi, ya harus sempaja lorona salah tapi engkau muah. Jadi musa lebih tosi yang kece, dek musa salah daripada dek sisa gagah. Nah, hadirin hadirat. Ya. Wattafaqa wa qala jumhur. Jumhur ulama berpendapat al-Malikiyah wa Syafi'iyah fil jadid wal Hanabilah. Jadi menurut pendapatnya Imam Malik, pengikut-pengikutnya, Syafi'i pengikut-pengikutnya di dalam qaulun jadidnya. Ya, pendapatnya ketika beliau sudah di Mesir. Dan al-Hanabilah la tasihhu lil mar'i salatuhu az-zuhra qabla ay yusalli al-imam al-jum'ata. Maka dek metona sah Jumatna nasang. Ini jumhur ulama. Maka memang tidak sah. Memang tidak sah salat duhurnya. Tidak sah salat duhurnya. Jadi hieru nariko elo imas sempaja loro pale. Pura fi mak Jumat tahu ke masjid napa ke mas sempaja loro. Jadi tapi orang ini tetap dianggap berdosa karena sengaja meninggalkan salat Jumat tanpa uzur. Tapi kewajibannya untuk menunaikan salat duhur itu sudah gugur. Nareko pura pi mak Jumat tahu ini napa mas sempaja loro. Ya minareko yolona Jumat mas sempaja loro me menina lamatinro maknai jumhur ulama ai dek nasa sempaja lorona. Nah tetap topi Jumat nah lebih kadue nasa dosana. Hadirin hadirat, semoga ini semua bisa dihindari. Semoga ini semua bisa dihindari oleh karena dek gaga sedik decing nareko makiro batina topan ditata taro pataro nareko ia tungkat-tungket tentang ya rosem pajak Jumat ya. Bahkan ada pendapat yang lebih tegas bahwa orang yang sengaja meninggalkan sholat zuhur, meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur, sungguh dia adalah faqad kafara jiharan ya. Dia itu kafir syar'i betul nasakaringi syariah mungkin akidahnya tetap Islam tapi ya syariatnya ketika itu dianggap kufur. Wallahu alam ya.